Pelajaran kita sudah selesai. Apa ada pertanyaan? Bu, tahu Peppa Pig gak? Peppa Pig terinspirasi dari kisah mengerikan seorang gadis kecil bernama Peppa Smith. Serius, Bu? Sang ayah, John, memiliki peternakan babi. Namun bisnisnya menurun drastis dikarenakan wabah yang menjangkit para anak babi, sehingga banyak yang tidak selamat. Hah? Tiba-tiba sebuah ide gila muncul. John melakukan eksperimen dengan mencampurkan DNA dengan babi miliknya supaya bisa menjadi lebih kuat dan mampu bertahan hidup. Berarti babinya mengalami mutasi genetik dong? Betul, walaupun bentuk mereka seperti monster, John tidak peduli. Karena toh nanti para babi tersebut akan masuk ke dalam mesin penggiling untuk diolah menjadi daging yang siap dimakan. Ew. Namun kegilaan John tidak berhenti sampai di sana. Dia semakin terobsesi, sehingga dia menggabungkan anak perempuannya sendiri dengan babi. Maksudnya? John menjahit kepala babi pada leher Peppa sampai tubuh mereka menyatu. Akhirnya perbuatan keji John pun terbongkar saat salah seorang konsumen menemukan hal aneh di dagingnya. John kemudian dilaporkan ke polisi, dan ketika aparat menggeledah rumahnya, tubuh Peppa Smith ditemukan dengan keadaan mengenaskan, tersimpan di dalam kulkas. Apa? Papa minta duit. Apaan? Minta duit. Buat apaan? Minta duit buat kawin. Yalah, berapa? 5M. Anjir, miliar. Nego alus. Goblok. Ngawinin siapa lu 5 miliar? Cewek aku lah, Pak. Elah, Syahrini aja dimaharin 40M loh. Nggak ada. Ayolah, Pak. Aku udah gede. Aku bahkan udah bisa dari kayang langsung berdiri loh. Nih, lihat nih. Tuh. Kamu tuh ngebahagiain orang tua dulu. Aku bahagian orang tua dulu, habis itu nikah, habis itu udah gak perlu bahagian orang tua lagi dong. Nggak gitu goblok, bahagiain orang tua tuh selamanya. Lah, jadi selamanya aku gak usah nikah gitu. Ya nggak gitu goblok. Nanti kalau udah bahagiain orang tua. Kan bahagia orang tua dulu tuh, sedangkan bahagia orang tua tuh selamanya kan. Nah, jadi selamanya orang tua nggak bahagia dong. Ya nggak sih? Gue bingung. Kamu punya kerjaan bagus dulu. Nah, kalau udah Punya punya rumah dulu. oke, masih Punya kekerjaan. mobil dulu. Kalau mobil mah bisa entar Rumah kali. kamu lunas dulu. Lah, Pak. Beli tanah, gaji 50 juta, punya sampingan usaha. Udah ya, udah Bapak ya. naikin haji dulu. Oi bro, Woi bro, udah lama gak ngeliat lo. Mau foto model apa nih? biasa, mode cokmek. Tubi tam tam, tubi tam. Bro, lo tahu nggak? Itu anak paling dodol di wilayah ini. Masa sih? Apa iya? Gak percaya dia. Lihat nih, gue bakal buktiin. Celo. Sini. Iya om. Celo, ini Om ada duit. Kamu boleh pilih yang mana aja. Wah, makasih om. Nih, tubi tam tam, tubi tam. Apa gue bilang, lo liat sendiri kan? Dodol banget tuh anak. Tuh, kayaknya gue nyasar ke stasiun tadi. Belok kanan om. Nanti kalau ketemu jembatan nyebrang aja. Terus belok kiri, nyampe deh di stasiun. Oh, belok kanan, makasih ya. Kamu kan? Kenapa om? Siapa yang bilang kamu dodol sih? Kamu pinter gini. Tapi, kenapa tadi di salon kamu pilih uang 5.000, bukan yang 50.000? Ada orang kan? Sini. Rahasia ya. Soalnya kalau cara ambil uang yang 50.000, nanti nggak bakalan dikasih lagi sama om tukang cukurnya. Lugi dong. Tinggal dikit om. Dikira cukup ternyata suhu. Nice. Aska. Baik pak, siapa? Nama saya Aska pak. Jadi kamu yang mau melamar sebagai petugas penjaga lintasan rel kereta api? Baik pak, siapa? Oke, kalau begitu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda terlebih dahulu. Baik pak, siapa? Kalau ada dua kereta yang datang dari arah berlawanan, tapi masih terhubung dalam satu rel, apa yang akan kamu lakukan? Baik pak, siapa? Saya akan tekan tombol komputer agar menjadi dua jalur dan terpisah. Gimana kalau sistemnya nggak berfungsi? Gimana kalau mesinnya rusak? Baik pak, siapa? Saya akan keluar dari pos dan saya akan pindahkan secara manual. Gimana kalau tuasnya patah? Baik pak, siapa? Saya akan menghubungi pusat bantuan. Gimana kalau teleponnya sibuk? Baik pak, siapa? Saya akan pulang ke rumah dan membawa kakek saya. Oh, kakek kamu mekanik ya? Bukan pak, Loh, tapi selama 77 tahun kakek saya hidup, dia belum pernah lihat kereta api tabrakan secara langsung pak. Aselole. Misi mbak. Iya, ada yang bisa dibantu? Mbak di sini jual kayu nggak? Nggak ada mas, ini kan toko laptop. Oh gitu. Kalau I love you? Nggak ada mas, adanya laptop. Oh gitu ya. Saya cari laptop yang jelek ada mbak? Yang jelek? Iya laptop yang jelek. Kok nyari yang jelek mas? Soalnya kalau yang cantik udah ada kamu. Iya makasih, cari laptop apa mas? Cari laptop yang baru apa mbak? Ada mas, mari ikut saya. Silakan lihat dulu mas. Oke, kalau yang promo ada mbak? Yang promo ini mas, dan ini juga. Oh, kalau yang beli 2 dapat nomor mbak ada nggak? Nggak ada. Mbak jangan songong gitu dong. Songong gimana Jangan mas? songong. Tuh lihat tuh semua orang di sini. Masa mbak doang yang manis? Terlalu dah. Tapi kok saya jadi takut ya mbak?
Tanya dong, Mbak, takut apa? Takut apa? Takut kehilangan kamu. Mas mau beli apa enggak, Mas? Beli kok, beli. Oke, Mbak, fix. Saya beli ini aja. Baik, Mas. Saya buat notanya dulu ya, Mas. Dengan Mas siapa? Abi. Abi apa, Mas? Abi with you forever. Bisa ngatur teman atau ngatur jodoh? Kayaknya lebih seru ngatur jodoh deh. Walaupun aku belum tahu sih jodoh aku siapa. Pilih jodoh bangun tepat waktu atau terlambat? Ya Flo, kamu nggak boleh gitu. Kamu nggak boleh jahat sama jodoh kamu. Kenapa, Mah? Kalau kamu kasih dia pilihan yang aneh-aneh, nanti dia bisa pilihin kamu yang jelek-jelek juga, Flo. Gitu. Ya udah, aku pilih tepat waktu aja deh. Bentar lagi berangkat sekolah deh. Hah? Loh, kok tangan aku gerak sendiri? Ma, lihat deh, tangan Flo kena catokan. Jangan bilang ini ulah jodoh kamu. Setelah Flo nurut sama mama boleh sama dia, tapi Flo malah diginiin. Apa? Keterlaluan. Kalau orangnya kayak gitu, mulai sekarang kamu bebas disegin dia supaya dia tahu rasa. Saatnya kasih dia pelajaran, biar kapok. Jodoh seharian makan atau nggak makan? Ya nggak makan lah. Mampus lo kelaparan seharian. Pagi Grace, kalau kayak lesu banget. Gue kasihan sama koko gue, Flo. Emangnya koko lo kenapa? Dia lemes banget. Soalnya seharian gak dibolehin makan sama jodohnya. Dih, tega amat. Iya, kayaknya jodohnya lagi balas dendam deh. Gara-gara koko gue kemarin milih dia kejepit catokan. Hah? Kejepit catokan? Koko? Dia kokonya? Baik, rapikan semua yang ada di atas meja, masukkan dalam tas semua. Duh, kenapa nih? Ada apa nih? Perasaanku nggak enak nih, Mon. Saya ke WC dulu sebentar. Coba tolong salah satu hapus dulu papan tulisnya ya. Weh. Screenshot. Soal sama jawaban ulangan, woy. Cepat. Screenshot. Mana? Sini baru foto. Raki, cepat kirim di grup. Iya, sabar, Bah. Sudah nggak kau screenshot? Cepat duduk, nanti mau aku berbalik ke sini, cepat. Weh, nyontek, screenshot. Wah, dipikir saya nggak tahu ini. Kirim ke grup WhatsApp guru dulu. Anak kelas ini kok makin kesini makin liar ya. Kita ulangan dulu hari ini. Gampang, santuy. Udah dapet soal sama kunci jawaban. Aduh, ini soal yang lama ini. Sebentar ya, saya cari soal yang baru saya buat tadi. Kayaknya ada dalam tas ini. Lah, waduh, selesai lah kau sudah. Soalnya bukan yang tadi dong. Hah? Mama, Dek, kamu nyasar ya? Yuk, kita ke pusat informasi. Namanya siapa, Dek? Mama. Lah, aku malah nangis sih. Wah, Kasihan kamu. Kok bisa sih anak sekecil kamu ditinggal? Dasar orang tua gak bertanggung jawab. hehe. Gemes banget. Kamu mau itu 500.000. Tekor dong gua. Udah malam. Kamu ikut kakak pulang dulu ya. Elliot, kamu kemana aja? Papa, Papanya ganteng banget. Makasih ya kamu udah jagain Elliot. Iya, sama-sama. Snow, Juliet, namanya kemana? mamanya Elliot sudah berada di surga. Jadi dia duda. Mama. Elliot, kamu nggak boleh panggil begitu. Aku gak keberatan kok. Juliet, Aku mau jadi mamanya Elliot. terima kasih. Capeknya juga, Bah. Tidurlah, beberapa hari ini tidur 2 menit juga aku ya. Hah? Astaga, jam berapa nih? Masih siangan aku. Telat lah aku ke sekolah nih. Woi, diam dulu bah kau ya, buru-buru aku nih. Masih bumbunya aku cat warna oranye Tosca juga nggak lama bajumu tuh? Kenapa jadi begitu ketawamu? Kayak nggak ada elit-elitnya. Gara-gara aku? Oh, kau latihan nyanyi kah ya? Astaga, nggak bilang bah kau. Nah, dah lah ya. Nah, kan sampai lupa aku mau mandi. 10 menit kemudian. Pa, ayo pa, mau telat kayaknya sudah aku nih. Loh, Yuyul, kok udah dinas malam aja kau? Ini pagi, bah. Loh, kan ini emang malam. Aku baru mau berangkat kerja ini. Loh. Udah, jadi lanjut. Loh, berarti... Bah, makasih loh, Pak. Sengajanya nggak dikasih tahu aku kan ini sore, Pak. Snow, kalau aku mati, nanti aku bakal masuk surga atau neraka ya? Kamu ngomong apa sih, Juliet? Ini, Kata dokter aku mengidap kanker otak. Dan aku bisa hidup paling lama 3 bulan lagi. apa? Jangan nangis, Snow. Nanti gantengnya luntur loh. Wah, cantik banget. Aku dapat tiket film kesukaan kamu. Kita nonton yuk. Ayo. Juliet, dokter, apa nggak ada cara buat menyembuhkan Juliet? Semua pengobatan yang kita lakukan sekarang hanya untuk memperlambat saja, Snow. Saya mohon dok, saya akan bayar berapapun.
Snow, kita nggak bisa ngelawan takdir Tuhan. Aku harus gimana? Kamu habis dari mana? Ih, lucu banget. Snow, kita jalan-jalan yuk. Aku bosan di rumah sakit terus. Yuk, jajan si mall depan sekolah. Gas! Sejak saat itu Snow menghilang tanpa kabar, meninggalkanku sendirian di hari-hari terakhirku. Juliet, kok obat kamu nggak diminum? Buat apa, Dok? Cepat atau lambat, saya juga bakal mati. Ikut saya. Snow, kamu kenapa? Dia terkena serangan jantung saat terakhir kali pergi denganmu. Apa? Ah, aku di mana? Juliet, berapa lama saya tertidur? Saya harus bertemu Juliet. Snow, terima kasih. Aku berharap dengan jantungku yang berdetak di tubuhmu, kita selalu bisa bersama selamanya. Juliet. Guys, lihat nih. Yap, karena gue udah nurutin permintaan kalian buat bikin karakter baru, lu orang harus nonton sampai habis ya. Muka gue tuh lagi kering banget, jadi kayaknya gue maskeran dulu deh. Berubah jadi air mau. Terus pakai soft lens. Habis itu biasanya gue pakai toner. Gue nggak nemu kapas, jadi pakai tangan aja. Jangan lupa pakai sunblock. Yang udah kenal gue pasti tahu gue nggak bisa hidup tanpa concealer. Oke, pakai gincu. Ini dia rambut barunya guys. Mari kita buka. Kali ini rambutnya agak beda ya, soalnya warnanya tuh kontras gitu. Ombre atasnya dark, bawahnya pinky guys. Pasang hairnet cosplay tuh yo. Ayo kita coba. Ini model rambutnya agak curly-curly gitu ya guys. Terus ini dipasang aja kaitnya di belakang. Sisir dulu guys. Tarik ke belakang dikit dan atur sesuai dengan keinginan Anda. Nah, gini kan enak, rapi. Ganti baju. Wow, ara-ara. Kita selipin rambutnya ke belakang kuping, kiri dan kanan biar makin manis guys. Apa ya? Oh iya, topi. Gue sengaja milih warna pink fuchsia biar matching sama rambutnya. Gimana guys? Kita namain siapa nih? Ayo kita main Squid Game guys. Kalau nggak salah ini yang Mugung Hwa Ku Cipiot Sumita gitu ya. Aturan pencet buat lari. Iya lu bye-bye Susan. Udah gede mau jadi apa? Ternyata dia pas udah gede main Squid Game guys Susannya. Kok gue kayak panikan banget, dia belum muter dengan sempurna aja gue udah kayak ketakutan duluan gitu guys. Mohon maaf ini mentalnya mental tempe guys. Jangan madep. Oh aman. Ini jantungan guys gue. Nah kan menang gue. We are the champion my friend. Tiding. Ya jadi setidaknya hamba di level pertama, di babak pertama kagak mokat gitu ya. Jadi ini Netflix bagaimana ada berencana untuk merekrut pemain Squid Game baru. Saya mempromosikan diri nih mau ikutan. Cia, tugas kesenian kita ini sudah bikin belakang ya kan? Hah, nanti kita patungan aja buat beli bahan-bahannya. Boleh, nanti kerjaannya dulu sama Celo aja ya. Celo, lo cadel ya? Guys, kamu punya teman yang cadel nggak? Cadel itu apa? Oh, itu nama pacarnya kali lo yang jagonya cicak-cicak di dinding diam-diam keset belum itu kan? Ih, itu mah padel. Kebanyakan sekolah FP TikTok nih anak. Bukan Celo, cadel itu adalah kondisi di mana seseorang nggak bisa nyebut huruf R dengan benar. Tapi Celo bisa kok. Coba. Be aja kelas, nggak usah sok-sok diimutin kayak begitu. Geli gue, nggak banget liatnya. Apa sih kamu Ais, diem deh. Ayo Celo, Cia ajarin gimana caranya ngomong R. Oke. Ya udah, ikutin kata-kata Cia ya. Rumah Karina di Semarang. Rumah Karina di Semarang. Jauh juga ya? Malah salfoknya anak. Lagi. Ular melingkar-lingkar di pagar rumah Karina. Ular melingkar-lingkar di pagar rumah Karina. Rumah Karina serem deh. Celo nggak mau ke sana, takut dipatok sama ularnya. Kelakuan nih anak. Celo, lucu banget sih kamu. Hah? Lah,